yang kami alami dari waktu ke waktu sampai detik ini. Kami berterima kasih karena masih diberikan kesempatan boleh menikmati kebersamaan ini dengan Tuhan dan juga di antara kami satu dengan yang lain. Karena kami percaya di mana kami berkumpul atas nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami sudah menaikkan pujian untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sekarang kami mau mempersiapkan diri kami, mendengarkan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya sangat gembira karena masih mendapatkan kesempatan dari Tuhan dan juga saudara-saudara sekalian, baik yang hadir secara onsite maupun yang mengikutinya secara daring. Kita patut berterima kasih karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, boleh memuji Tuhan dan bahkan mendengarkan Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Pada ibadah ini saya akan menjelaskan tentang menjadikan kebaikan hati sebagai gaya hidup. Saudara-saudara sekalian, saya sadar bahwa hal ini penting karena di era seperti sekarang ini kita melihat ada banyak orang yang pintar, ada banyak orang yang barangkali sukses di dalam karir, baik di bisnis, di birokrasi, atau dalam pendidikan. Tetapi sayangnya kita tidak menjumpai banyak orang yang memiliki kebaikan hati, dan Tuhan sangat rindu agar seluruh umat manusia dan khususnya saudara-saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kita memiliki hati yang baik, karena Tuhan berkata Ia lebih concern melihat hati dibanding dengan tampilan fisik atau performan fisik kita. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya sangat semangat untuk menjelaskan tentang kebaikan hati. Biarlah itu sebagai gaya hidup kita. Mari kita buka Alkitab di dalam Amsal pasal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih, kebaikan hati yang penuh kasih sayang itu akan memperoleh kehidupan, memperoleh kebenaran, dan memperoleh kehormatan. Saya percaya bahwa semua kita yang hadir pada hari ini rindu agar kita memperoleh kehidupan, memperoleh kebenaran, dan memperoleh kehormatan. Dan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Agar kebaikan hati kita diketahui semua orang, itu artinya ada sesuatu yang harus kita perlihatkan dari dalam diri kita terhadap orang-orang yang di luar diri kita. Dan yang akan kita perlihatkan itu adalah luapan, ekspresi daripada kebaikan hati kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahaminya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa menutup mata
kita senantiasa menyaksikannya setiap hari, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai bahagian daripada warga masyarakat dunia dan khususnya warga masyarakat bangsa yang kita cintai ini, ternyata setumpuk, sederet masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya ingin menampilkan beberapa tampilan nyata permasalahan kehidupan kita saat ini. Antara lain, Bapak Ibu sekalian, kehidupan masyarakat diwarnai dengan apa yang disebut dengan hoax atau kebohongan. Tidak cukup hanya itu, bahkan ada yang lebih parah dari itu, terjadi fitnah di antara sesama warga manusia, di antara sesama warga gereja, warga bangsa. Seringkali kita melihat bahwa kebohongan itu seolah itu sudah menjadi sebuah menu yang harus siap disantap, dinikmati setiap saat. Walaupun itu sebenarnya tidak boleh, dan Tuhan tidak senang dengan cara-cara hidup yang seperti ini. Tetapi itulah fakta. This is fact, ini fakta. Di mana fitnah seringkali kita saksikan, dan Tuhan mau supaya saudara-saudara dan saya tidak lagi terjebak dengan perilaku kehidupan seperti ini. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tetapi seringkali mungkin kita tidak sadar, atau manusia tidak sadar, sehingga itu diperbuat, itu terus menerus dilakukan. Padahal Tuhan tidak pernah menghendaki hal itu terjadi dalam diri kita. Apalagi kita orang Kristen yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagi saya, Bapak Ibu sekalian, fitnah, bohong, tidak jujur itu adalah perilaku hidup manusia lama yang belum mengalami transformasi di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi saudara sekalian, saya sedih kalau melihat orang Kristen khususnya masih ada perilaku-perilaku seperti ini. Ibu bapak sekalian, masalah lain yang saya lihat dan kita perlu paham bahwa ada banyak orang senang melihat orang susah dan susah melihat orang yang maju. Ini tidak boleh menjadi karakter, tidak boleh menjadi gaya hidup orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, kita mesti bersyukur siapapun dia, kelompok manapun dia, keyakinan manapun yang dimilikinya. Kalau orang itu maju, orang itu berkembang, kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak berterima kasih? Kenapa kita tidak ikut bangga? Karena orang itu ternyata maju dan berkembang. Dan saya katakan bahwa ketika kita susah melihat orang maju, maka itu berarti kita belum lahir baru. Karena sesungguhnya itu bukan karakter kita. It's not our character. Itu bukan karakter kita, saudara-saudara sekalian. Sebab apa? Kita orang yang sudah dilahirkan baru, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertanda kita adalah ciptaan baru, dan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara-saudara sekalian. Lalu saya mau katakan dengan jujur bahwa masih banyak orang yang kita sebut sebagai toxic people. Ya, banyak di masyarakat kita. Orang-orang kayak gini nih
yang saya mau katakan seperti ular berbisa, manusia beracun, atau yang menyusahkan bahkan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Hati-hati, kita mesti aware, kita mesti waspada, jangan sampai kita terkena dengan penyakit ini. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kehidupan kita hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Kita harus hadir membawa atau membagikan kebaikan. Hidup ini harus menjadi rahmat bagi sesama, tidak menjadi penyakit, tidak menjadi racun buat orang lain. Saudara-saudara sekalian, dan saya berdoa supaya seluruh orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus harus betul-betul memastikan dirinya sebagai sumber kebaikan, memberikan rahmat kepada banyak orang, dan bukan sebaliknya, menjadi berkat bagi bangsa kita, bahkan bagi bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, masih ada banyak yang barangkali kalau kita mau urai satu persatu, persoalan-persoalan yang sangat mengemuka, tetapi tentu karena keterbatasan waktu, tidak semua saya bisa jelaskan, tetapi secara garis besar itulah yang mendapat perhatian saya, dan saya sedih kalau masih melihat perilaku-perilaku kehidupan manusia seperti ini. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, jangan kita miskin dengan kebaikan hati. Marilah kita menjadi orang yang kaya dengan kebaikan hati, dan itu menjadi gaya hidup kita. Saudara-saudara sekalian, lalu pertanyaannya adalah, ciri-ciri orang yang memiliki kebaikan hati itu seperti apa? Saudara-saudara, yang pertama yang harus kita tampilkan, yang harus kita tunjukkan di dalam keseharian hidup kita adalah, mari kita mengajarkan perintah Tuhan kepada semua umat, kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Karena dalam Matius pasal 28 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian? Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita menebarkan kasih, menebarkan damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian, tetapi secara garis besar ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau, dan inilah perintah Tuhan, supaya saya dan saudara-saudara sekalian mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Itulah hukum yang utama dan yang kedua yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, mengasihi Allah itu artinya, ibu bapak sekalian, kita konsisten menghidupi seluruh perintah Allah dalam hidup ini. Contoh, engkau jangan menyimpan kesalahan orang lain. Berikan maaf, berikan pengampunan kepada orang di mana engkau bersalah atau orang itu bersalah kepadamu. Taati orang tua, hormati orang tua. Jangan mencuri, jangan membuat Allah lain di dalam diri kita. Sekarang ini ada banyak Allah-Allah modern dalam hidup manusia. Uang bisa jadi Allah,
posisi bisa jadi Allah yang menjadi sesembahan kita. Padahal itu semua hanyalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Ibu bapak sekalian, mengasihi Allah artinya kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang nomor satu dalam hidup ini. Dia adalah segalanya. The Lord is number one. Tuhan nomor satu. Di atas segala-galanya adalah Tuhan dalam hidup ini. Karena itu, mari kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu bukan kalimat yang dikeluarkan oleh Frans Pantan. Itu adalah firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan unlimited, sedangkan kita limited. Karena itu marilah kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Di masa-masa sulit seperti sekarang, kita tidak boleh tidak punya alasan. Tidak punya alasan tidak mengandalkan Tuhan. Sebab kita hidup seperti ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. It's not about you, but the grace of God. Ya, anugerah Tuhan kita hidup saudara sekalian. Lalu kemudian apa yang kita harus ajarkan? Beritahukan kepada orang bertobat. Sampai kapan kita tidak bertobat? Tuhan sudah dekat. Alkitab berkata, bertobatlah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Bertobat itu artinya berbalik arah 180 derajat, meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Kita katakan goodbye terhadap kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Malas misalnya, tidak bertanggung jawab misalnya. Padahal kalau kita ini bertanggung jawab, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita adalah orang-orang yang berhak dengan sebuah keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Tetapi ada banyak orang tidak paham itu Bapak Ibu sekalian. Memberitakan Injil kepada semua bangsa agar menjadi murid Kristus. Ibu bapak sekalian, ini bukan perintah manusia. Ini perintah Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu saya serukan kepada semua kita dan kepada siapapun yang mendengarkannya, dari mulut kita tidak boleh keluar ujaran kebencian. Dari mulut kita tidak boleh keluar kata-kata yang menjelekkan siapapun. Yang boleh keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang menguatkan orang, kata-kata yang membangun kehidupan orang lain. Tidak boleh ada umpat dan maki keluar dari mulut kita. Saudara-saudara sekalian, sebab itu yang Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau adalah kabarkan, beritakan kabar baik. Jadi kalau ketemu orang di pasar, jangan ngomong sama orang itu, udahlah mati saja. Hidup memang makin hari makin kacau, dunia makin berantakan. Jangan begitu. Jadi kalau lihat teman kita lagi galau ada di persimpangan jalan, sapa dia. Kalau itu teman dekat kita, tepuk bahunya dan berkata, Bung, Abang, Amang, Inang, Koh. Belanda masih jauh. Tahukah engkau bahwa besok pagi matahari masih bersinar, masih bercahaya? Badai pasti berlalu. Tak selamanya mendung itu kelabu. Karena saya tahu orang yang hidup dalam pengharapan, Tuhan telah merancang masa depannya, masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara sekalian, ini rahasia hidup. Jadi itu yang harus kita ajarkan.
Kita beritahu kepada setiap orang yang kita jumpai, engkau berhak dengan sebuah keberhasilan. Tapi inilah kuncinya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak suka gosip itu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan ayat 3. Dan apa saja yang diperbuatnya. Halo? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita on the track sesuai dengan firman, jangan fitnah orang, jangan ngata-ngatain orang. Hai suami, kasih istri. Hai istri, tunduk pada suami. Hai anak, hormati orang tua. Hai orang tua, didik anak-anak takut akan Tuhan. Hai orang-orang Kristen, jangan musuhi siapapun. Engkau hidup sesuai dengan firman. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Saudara-saudara sekalian, kebaikan hati berikutnya yang perlu kita pahami adalah menunjukkan empati secara autentik, tidak dibuat-buat. Itu menjadi gaya hidup kita, bukan karena ada udang di balik batu, bukan. Empati itu artinya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Alkitab berkata, kalau engkau bersama-sama dengan sesamamu, kalau dia bersuka cita maka ikutlah bersuka cita. Tetapi kalau dia susah maka ikutlah susah. Itulah empati, Bapak Ibu sekalian. Dan itu Yesus praktekkan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara sekalian, berapa kali kita melihat orang yang sedang tidak berdaya? Jangan-jangan kita berkata dalam hati kita, rasain lo, ya emangnya gua pikirin. Tetapi adakah di antara saudara ketika melihat orang yang seperti ini, kemudian hati kita tergerak oleh belas kasihan, minimal berdoa, memohon kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih, dan kita berkata, Tuhan, ulurkanlah tanganmu, tolonglah orang yang begini, tunjukkanlah jalan kepadanya. Minimal itu yang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, ibu bapak sekalian, ini penting. Empati itu penting. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita lewat di depan kampung di mana kita tinggal, ada kemungkinan sejumlah sesama kita sederhana. Jangan kita bunyikan kendaraan kita seperti tidak ada manusia lain. Itu membuat orang bisa susah hati. Saudara-saudara sekalian, kenapa tidak kita turunkan kaca sekali-sekali dan menyapa mereka? Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Semoga semua sehat-sehat. Tetap semangat. Angkat wajahmu, layangkan pandanganmu ke depan. Di sana ada harapan. Ayo berdiri, melangkah maju, raih keberhasilan bersama Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Saudara-saudara sekalian, empati kita
terhadap sesama harus tulus dan original. Tidak dibuat-buat Bapak Ibu sekalian, apa adanya. Kebaikan hati tidak cukup hanya empati, tapi berikutnya adalah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Kristus, kalau saudara baca Lukas pasal 10 ayat 34 sampai 35, sebetulnya ini adalah narasi tentang orang Samaria yang baik hati. Ada cerita bahwa seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan orang itu dirampok dan dia terkapar di pinggir jalan, tidak berdaya. Dan bayangkan, lewatlah para imam, para Lewi, orang-orang yang ada di bait Allah, orang-orang yang melayani seperti saya dan teman-teman yang lain yang pakai dasi ini. Tetapi dia hanya lihat dari sisi jalan tanpa berbuat sesuatu apapun. Padahal mereka ngerti kebenaran. Maka saudara-saudara sekalian, iman tanpa perbuatan mati. Pengetahuan tanpa diterapkan itu omong kosong. Knowledge without apply is nothing. To apply knowledge is everything. Pengetahuan tanpa penerapan omong kosong, gak ada artinya apa-apa. Tetapi ketika kita menerapkan pengetahuan, itu adalah segala-galanya. Ketika saudara dengar firman, ngerti tapi tidak berbuat, nonsense. Tapi ketika saudara dengar firman, mengerti dan berbuat, itu adalah segala-galanya. Lewatlah orang Samaria yang sebetulnya masyarakat biasa, rakyat jelata, kalau boleh saya katakan seperti itu. Tetapi ketika dia melihat orang yang terkapar itu, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tidak berhenti hanya tergerak oleh belas kasihan, tetapi dia melakukan sesuatu terhadap orang itu. Dia angkat orang itu ke atas keledainya dan dia bawa ke penginapan. Dan kemudian dia berkata kepada pemilik penginapan, orang ini tolong kamu rawat kan, dan saya titipkan uang 2 dinar ini. Tetapi andai kata 2 dinar ini tidak cukup, maka ketika saya kembali, saya akan bayar lagi sisanya. Saudara-saudara sekalian, seperti inilah yang harus kita lakukan. Ada berapa banyak orang di sekitar kita yang sudah hidup dalam kebutuhan yang sangat mendesak, tapi jangan-jangan kita pura-pura tidak tahu, atau memang tidak mau melakukan sesuatu terhadap orang itu. Satu ketika, saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu saya khotbah, karena saya ini gembala sidang selama 21 tahun sebelum saya memutuskan melaksanakan tugas sebagai pendidik penuh waktu. Saya khotbah, saya pulang, tetangga saya anaknya sakit seumur anak saya. Lalu saya lihat lemah sekali. Saya katakan, Bu, Bapak kenapa anak gak dibawa ke rumah sakit? Dan dia berkata, Ibu dan bapaknya, gak apa-apa Pak, kami gak punya uang. Kalau yang di atas berkehendak untuk mengambilnya, kami rela Pak. Mendengar begitu saya susah hati. Saya bilang sama istri saya, ayo anak itu biar kita bawa ke Pelni. Kalau kami bawa ke Pelni, dan ibu bapaknya berkata, aduh gak usah Pak, kami enggak, itu tanggung jawab kami. Anak itu dibawa ke rumah sakit dan sehat, sekarang sudah bekerja. Saudara-saudara sekalian, dan saya mau katakan, pertolongan yang kita berikan harus lintas denominasi, lintas keyakinan. Tidak boleh hanya karena satu aliran, satu marga, satu keyakinan. Siapa saja yang membutuhkan pertolongan, kalau di depan mata kita dan kita bisa melakukannya, why not? Mengapa tidak? Kita harus mengerjakannya. Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan membalaskannya kepada kita lebih dari apa yang kita berikan kepada
orang-orang yang kita tolong itu. Mari kita miliki kemurahan hati dalam melaksanakan apa yang kita ngerti dari firman, dan berbahagialah orang-orang yang seperti itu, saudara sekalian. Saudara bersedia? Ini zaman-zaman susah Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, satu tindakan nyata lebih bernilai dari 1000 kata-kata, bahkan lebih dari 1000 kata-kata, tapi tanpa perbuatan apapun. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ciri kebaikan hati yang harus terpancar dalam hidup kita dari waktu ke waktu, bersikap ramah terhadap sesama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, siapa mau ramah terhadap semua orang? Jangan jaim. Ya, ibu bapak sekalian, ada banyak orang terlalu angkuh, terlalu sombong. Bapak ibu sekalian, apa yang mau disombongkan dalam hidup ini sehingga kita kok sepertinya susah banget menyatu bersama dengan orang lain? Hidup ini anugerah, betul-betul anugerah. Bapak Ibu sekalian, kalau mau bayar rekening pernapasan pada Tuhan, nanti pulang googling ya, oksigen murni itu 1 hari buat kita kurang lebih 13 juta. 30 hari hampir 400 juta. Siapa di sini yang gajinya 400 juta 1 bulan? Coba. Ya. Ini Pak Pendeta Nathan ini anak 3 tambah istri 5 tambah cucu 2 berarti 7 tambah menantu 1 8, berarti Bapak ini mesti bayar rekening kepada Tuhan 3,2 M 1 bulan. Itu baru rekening pernapasan Bapak Ibu sekalian, belum prosesornya. Ya, siapa di sini bisa bayar sama Tuhan? Jadi kalau kita masih bisa bernapas, itu adalah anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan sombong. Nggak ada yang bisa beli hidup. Kalau ada manusia yang bisa beli hidup, maka usia manusia bisa ribuan tahun. Tapi tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Makanya marilah kita ramah terhadap semua orang. Tidak membeda-bedakan orang. Siapapun dia, golongan manapun dia, mereka adalah sesama kita. Perkara rambutnya keriting atau lurus, warna kulitnya putih atau hitam, tinggi badannya tinggi atau rendah, ukuran badannya gemuk atau kurus, tidak masalah. Mereka, kita semua adalah sesama yang harus saling menyapa satu dengan yang lain. Ibu bapak sekalian, saya senang dengan lagu kita di gereja. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari suku mana, maragam-ragam. Ya, kata teman saya, ya, kita beragam tapi satu Bapak Ibu sekalian, sesama. Menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Tidak ada manusia sempurna. Dan justru disitulah kita saling melengkapi. Dan itu mulai di rumah. Memiliki banyak teman, jangan hidup sendiri. Biasanya supaya teman banyak kita mesti murah hati. Kalau pelit, temannya sedikit. Orang murah hati bakal mendapatkan rezeki banyak karena banyak kawan. Orang pelit, makin sedikit keberuntungannya karena sedikit kawannya. Betul tidak? Maka berbahagialah orang yang murah hati, karena akan diberikan kemurahan. Mampu mengendalikan ego, tidak egois, dan mendahulukan kepentingan orang lain. Ibu bapak sekalian, berikanlah penghargaan kepada orang lain, ya, dengan mengatakan, let me do that for you.
Mari, saya mau kerjakan ini untuk kamu. Sekalipun kita sulit, tapi orang itu butuh, nggak apa-apa. Ibu bapak sekalian, saya tahu apa yang kita kerjakan dengan hati yang tulus, pada akhirnya Tuhan akan balas dengan berkat-berkat yang melampaui apa yang kita pikirkan. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, tidak menyimpan dendam terhadap sesama. Ini Bapak Ibu sekalian, racun, ini virus, ini penyakit yang mematikan. Kalau kita simpan dalam hati kita, tidak jarang orang sakit, nggak ketahuan sakitnya apa. Sebetulnya karena hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Apalah untungnya kita benci orang, apalah untungnya kita dendam kesumat sama orang. Jangan Bapak Ibu sekalian, orang yang kayak begini nih menyimpan racun yang mematikan dalam dirinya. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang padan mengeringkan tulang-tulang. Jangan simpan dendam. Cukuplah kesusahan sehari, jangan dibawa tembus hari esok. Makanya biasakan ibu bapak sekalian di rumah terhadap anak kita, terhadap orang tua kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita, shake hand dan katakan, sorry ya, maaf. Apakah memang kita berbuat salah atau kita sadar atau tidak sadar? Kita tidur, kalau kita sudah minta maaf, kan kita juga nggak tahu besok pagi masih bangun atau enggak. Ya, ibu bapak sekalian, nobody knows about tomorrow. Nggak ada yang tahu tentang hari esok. Sebab itu rahasia yang umum bagi manusia. Saya punya staf usia 46 tahun, baru aja meninggal. Saya katakan, oh kamu masih sangat muda. Kenapa ya nggak lebih tua lebih duluan? Nggak ada yang bisa jawab ibu bapak sekalian. Tetapi kalau pagi hari kita bangun, jantung kita masih berdetak, mata kita masih bisa kita buka, jari-jari kita masih bisa kita gerakkan. Mengapa kita nggak berkata, mau lihat Maya Jehovah Dewata? Ya, sia-sia. Thank you. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi saya untuk menghirup udara baru hari ini. Kesempatan bagi saya untuk bekerja dan kesempatan bagi saya juga untuk mengekspresikan kebaikan hati kepada setiap orang yang saya jumpai. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Saya mau katakan, jangan simpan dendam dalam diri kita. Karena itu akan menjadi penyakit yang menggerogoti hidup ini dan membuat kita tidak akan tumbuh sehat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, selamat menjadikan kebaikan hati sebagai gaya hidup kita hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Pastikan Tuhan pasti senang dengan komitmen yang seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan mendengarkan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau menjadikan kebaikan hati sebagai gaya hidup kami, karena Tuhan menghendaki demikian. Karena itu ya Tuhan, bantulah kami, tolonglah kami, biarlah kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan membimbing, mengingatkan dan memampukan kami untuk hidup dan menghidupi firman-Mu seperti yang kami dengarkan pada hari ini. Berkati gereja ini menjadi berkat bagi kota Jakarta Barat, kota Jakarta, Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Karena dari gereja ini akan banyak orang-orang yang pergi ke bangsa-bangsa lain dan di sana menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh staf
staf yang melayani di sini. Gereja ini telah hadir dan menjadi rahmat bagi masyarakat sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa, yang diberkati Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.